Halo, selamat datang di bacaan hari ini, hari Selasa tanggal 1 November tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Kalau kita lihat sekilas pada hari ini, kita langsung melihat gambar segitiga. Walaupun tengahnya tidak menyatu, tapi saya melihat di square-nya cukup kentara hari ini. Dan ini bulan ada di 7 derajat 51 menit pada pukul 12 yang waktu Indonesia bagian Barat. Di sini ya di Scorpio itu yang sekitaran itu adalah matahari ya. Bulan bergeraknya cepat. Jadi ini kan semua bisa dilewati nanti mulai dari pagi hari square dengan Merkurius, kemudian siang hari square dengan matahari dan terus bergerak square dengan Venus dan kemudian square dengan South Node. Di sisi lain ya di South Node itu ada di 13 derajat. Kemudian di sini Uranus ada di 17 derajat ya. Jadi matahari itu sangat dekat dengan South Node. Jadi kita lihat kan bulan sekarang ada di Aquarius, ketika dia oposisi nanti ya itu kan bulan purnama dan bulan serta matahari berada dekat di North Node, South Node, berarti akan ada gerhana bulan. Ya, kita lihat kapannya. Di sini ada cara berhitungnya, exact aspect, dia adalah oposisi bulan dan iya. Ini berarti bulan purnama di Taurus pada tanggal 8 November tahun 2022 pukul 6 sore nanti. Tapi sebelum sampai ke sana kita bicara tentang hari ini ya. Jadi tanggal 8 akan ada perubahan yang luar biasa, ada sesuatu yang berakhir karena bulan purnama itu adalah akhir dari satu era. Dan kalau ada gerhana berarti ini era yang cukup mendasar, jadi biasanya lebih panjang daripada 6 bulan gitu ya. Jadi ada yang namanya musim gerhana karena musim gerhana ditentukan pada posisi North Node dan South Node-nya tadi. Jadi dekat dengan North Node dan South Node itu berarti gerhana kalau ada bulan baru atau bulan purnama. Nah, kembali ke bacaan hari ini ya, kalau dari yang ops-nya lebih besar, maka bulan membentuk square dengan tadi ya geng yang ada di Scorpio dan geng yang ada di Taurus. Scorpio dan Taurus itu oposisinya, dan itu nanti akan menjadi tema lagi seminggu ke depan tanggal 8 kan. Jadi apa yang terjadi di sepanjang minggu ini adalah kita menyelesaikan hal terkait dengan oposisi antara keajegan, Taurus tuh ajek, dan transformasi yang sangat mendasar. Jadi ini kan pilihan nanti. Sementara bulan purnamanya nanti ada di Taurus. Berarti ajek itu yang punya kemungkinan lebih besar untuk berubah karena selalu kita punya privilege untuk memilih bertahan atau tidak. Lagi pula yang namanya musim gerhana itu akan selalu datang. Entah dia akan datang pada saat keajegan digoncang atau nanti berikutnya ketika South Node sudah mulai masuk ke Gemini, ketika ada komunikasi yang bisa mengguncang pada saatnya nanti 1 tahun ke depan, misalnya seperti itu ya. Tapi kita bisa expect gitu ya, bahwa dalam minggu ini kita sedang membangun satu era di mana kita tidak lagi menggunakan cara lama. Tidak lagi menggunakan cara lama, ya, out of the box. Jadi dalam 1 minggu ke depan kita mungkin akan banyak belajar kalau kita lihat kemana aja bulan melalui itu kan lewat Saturnus, Vesta, kemudian Juno, Neptunus, Jupiter, Chiron, Aries, itu yang terlihat. Banyak hal yang dilewati dan kita tidak semua bisa melihat dalam satu chart. Yang jelas ya, benda di langit itu tidak
unlimited lah intinya ya, infinite semuanya. Jadi kita kan nggak tahu yang dekat, yang jauh, apakah ada pengaruhnya atau tidak gitu ya. Tapi yang jelas kita akan merasakan dalam 1 minggu ke depan kewajiban-kewajiban mengarahkan bahwa kita butuh untuk memastikan kita mengikuti obligasi kita, keharusan kita terhadap sesuatu. Dan dengan demikian kita bisa mencapai satu kesepakatan. Namun demikian kita melihat bahwa nanti ya ini dalam 1 minggu ke depan, nah kita akan melihat bahwa ternyata cara pandang kita sebagai individu, personal, institusi itu juga berada di dalam satu konteks yang lebih besar dengan Neptunus. Dan kemudian di antara kebingungan kita mencari arahan. Ketika kita menemukan arahan, ternyata masih banyak yang harus diperbaiki. Dan kita melihat bahwa kalau kita punya intensi untuk membuat perubahan, itu yang namanya challenge ya, resistant to change, itu luar biasa besar, entah dari diri kita, entah dari eksternal. Jadi saya bisa mengatakan bahwa dengan melihat chart ini, itu minggu depan akan menjadi minggu yang sibuk, dimana kita flowing, nggak bisa enggak, kita harus mengikuti flow tersebut ya, mulai dari kita mencoba stick terhadap satu prinsip, kemudian prinsip kita akan diuji berkali-kali ya. Nah, kalau dari Lenormandnya ini feeling at home, gambar pohon dimana kita menjadi bagian dari satu kelompok yang utuh gitu. Kemudian ada gambar anjingnya ini ya. Kalau menurut saya ini adalah kartu yang menunjukkan bahwa kita sudah siap untuk menghadapi tantangan. Ketika kita menjadi pribadi yang kuat, maka tantangannya bisa lebih besar ya. Jadi kalau kita masih lemah, masih kecil, maka kan kita nggak berdiri di ombak yang besar, karena kita pasti akan habis kan. Begitu kita makin kuat, kita makin bisa berenang. Semakin kita mampu menyesuaikan keseimbangan kita di tengah ombak yang besar, maka kita semakin mampu menghadapi ombak yang makin besar, makin besar, makin besar. Jadi saya melihatnya demikian. Tapi itu dilihatnya dalam 3 kartu ini bukan dari ombaknya, tetapi dari kita sendiri, dari kitanya sendiri. Itu kita harus yakin bahwa kita sudah mampu. Kita nggak akan dikasih ujian seberat itu kalau kita belum sekuat itu ya. Kan kita percayakan bahwa tidak ada ujian yang di luar kemampuan kita. Itu kan kayak udah ditanamkan di diri kita, dan itu seperti diingatkan lagi kepada kita hari ini ya. So alchemy ini kan sama dengan the magician ya. You have the Midas touch right now, and every project you begin turns to gold. Isn't that very supporting, encouraging? No? Jadi ini kayak kita dikasih tahu ya, dan kita lihat di sini ada temannya juga sih, anjing laut yang warna putih, very beautiful. Dia juga dilingkupi oleh ikan-ikan kecil yang cantik dan selalu menemani, dan dia memegang satu ini ya, jadi dia punya pegangan gitu loh. Dia berenang kemana, dia bisa kemana aja, tapi kalau dia butuh untuk memegang sesuatu, dia punya sih. Ini penggambarannya. So berkali-kali dari kemarin tuh seperti diingatkan bahwa you can do it, you're not alone. Dan di sini juga go with the flow, bahwa prosesnya memang begitu, diikuti saja. Kita lihat dia naik 3 ikan ya di sini penggambarannya, dan ombak ya, ombak ini serta bulan purnama yang di belakangnya, serta ya gemerlap yang ada di langit itu ya, kayaknya membuat penggambaran dari kartu ini semakin menekankan betapa kalau kita menghadapi hal yang sukar, kita tidak melihatnya sebagai hal yang menakutkan, tetapi tantangan untuk kita lewati bersama. Jangan lupa bahwa kita nggak pernah sendiri. Ambil kekuatan tidak hanya dari dalam diri sendiri, tetapi orang-orang yang mendukung kita. Ya, 3 kartu di sini, love is all around. Kayaknya ini juga konsisten ya informasinya. Be generous of spirit ya. A healthy ego means you is God's order instead of aging God's out. Lion spirit's appearance is a reminder that you have been given the gift of pride and healthy sense of your worth to express your divine, authentic self in a unique way. Jadi kita punya kekuatan. Ini kan gambar dari kita punya otoritas, ya.
punya otoritas. Dan ketika kita punya otoritas, kita gunakan otoritas kita dengan sebaik mungkin untuk membantu semuanya. This and that are true. Ini sebenarnya cara pandang, karena ini fokusnya ada di matanya dolphin. Dolphin adalah spirit animal yang sangat friendly, juga sama seperti gambar anjing tadi. Cuman dia berada di laut. Laut itu emosi. Kita lihat di bawahnya ada gambar lotus, ya, bunga teratai. Ini juga seperti menggambarkan kesejahteraan. Dan kita melihat dunia itu tidak hanya hitam putih, tetapi semua itu ada benarnya. Bukan dalam arti kita pelin-pelan tidak memilih, tapi kita bisa melihat sudut pandang dan situasi yang berbeda dari beberapa pihak yang punya posisi juga berbeda. Kalau dari tarot yang tradisional, oke. King of Pentacles, Queen of Wands, Knight of Cups, itu semua court card namanya ya. Court card itu bisa menggambarkan orang, bisa juga menggambarkan energi. Jadi mungkin kita King of Pentacles-nya, karena dia posisinya situasi. Kita tuh sebenarnya dalam situasi punya sumber daya. King itu punya sumber daya, dia punya kematangan, dia bisa mengambil keputusan, tetapi memang kelemahannya dari King of Pentacles adalah dia menjadi stubborn, ya. Dia kayak Taurus juga, sebenarnya lebih kayak Taurus daripada dibandingkan Virgo atau Capricorn. Ya, lebih lembam gitu loh, lebih tidak suka bergerak. Kalau Queen of Wands itu adalah antusiasme, keinginan untuk membantu. Jadi itu kalau pribadi orang tuh yang tipe begitu, dia selalu semangat, ceria. Kalau ketemu orang dia selalu menyapa. Dan kalau Knight of Cups itu niatnya selalu niat baik. Perkara dia bisa mengejawantahkan atau tidak, karena dia Knight ya, dia pasti akan mengupayakan untuk mengejawantahkan niat baiknya. Tetapi apakah itu bisa terjadi atau tidak, itu adalah hal lain. Dan Seven of Swords itu menggambarkan kalau klasiknya adalah penipuan, tetapi saya melihatnya lebih ke strategizing, tapi dia posisinya ada di tantangan, sehingga memang ini harus hati-hati di interpretasinya ya. Kalau saya melihat tantangannya itu kan adalah it is not what it looks like gitu loh. Jadi kayaknya memang kita sudah dapat informasi, pemahaman dari orang, a warning, whatever, ini begini, ini begini, ini begini. Tapi yang sesuatu yang tampaknya sukar banget gitu, belum tentu sesukar apa yang mereka katakan. Ketika kita mendalami, maka mungkin ceritanya berbeda, karena Seven of Sword, tetapi karena dia posisinya tantangan, maka barangkali kita akan percaya bahwa sesuatu yang ditakut-takutan kepada kita itu benar-benar terjadi, sehingga kita lengah karena King of Pentacles itu sangat mudah untuk lengah juga ya, dari informasi yang sebenarnya. Jadi menurut saya di sini karena advice-nya adalah Queen of Wands, jadi jangan malas untuk belajar, jangan malas untuk bertanya. Upayakan semua sebaik mungkin, lakukan dengan happy, dengan semangat, dan yang penting niat kita adalah baik, niatnya adalah untuk membantu semaksimal mungkin. Itu yang utama. Kemudian untuk menutup bacaan hari ini, kita ambil Spirit Guides. What do we get? When you focus only on what you want with a laser-like intensity, the universe arise all its power to support you and propel you forward. Propel itu melemparkan. Jadi kalau kita fokus pada apa yang kita inginkan, kita tadi punya intensi, tetapi intensi itu kita tidak paksakan. Jadi laser-like intensity. Jadi kita ya kalau kita bisa bantu semaksimal kita bantu, kalau nggak bisa bantu atau ada penolakan, kita nggak maksa gitu ya. Nah, ketika kita niatnya baik, kita melakukan semua yang terbaik, kita tidak mengharapkan kembali, kemudian
Yang ada adalah universe di sini mengatakan arise all its power, jadi kayak menyinari kekuatannya untuk membantu kita dan mendorong kita supaya bisa maju. Jadi kembali lagi, kalau penutup ini mengatakan bahwa intensi kita semaksimal mungkin adalah membantu, dan oleh sebab itu penggambarannya adalah knight, ya. Gambarnya adalah knight, dan ini Queen of Wands itu antusiasme, jadi emosi. Memang benar-benar niat baik ingin membantu dan kita tidak memaksakan. Namun demikian, pada saat ini kita berpikir bahwa kita mempunyai semua, tetapi apa yang ada di depan itu belum tentu sebenarnya, sehingga kita tetap harus belajar. Tapi anyway, kita yang penting bersemangat dan melihat semua ini adalah kesempatan kita untuk membantu. Dan ingat, ini kartu yang di depan sudah berkali-kali mengatakan bahwa you can do it, you can do it. Kamu tidak sendiri, kamu punya banyak dukungan yang bisa membawamu maju lebih jauh. Tetapi jangan maksa, ya, jangan maksa. Semuanya tergantung dari niat baik kita. Oke, Wanita Indra dari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.